Mulut harimau pun terbuka lebar, siap untuk menerkam anak kambing. Anak kambing pun menangis. Tiba-tiba anak kambing itu berubah menjadi monster. Wahahaha. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Berdiri tahun 2015, seperti namanya, SDIT Al-Muhajirin Dotamana berada di Kompleks Masjid Al-Muhajirin Perumahan Dotamana, BSI, Kota Batam. Meluluskan 42 anak angkatan pertama tahun lalu, saat ini SDIT Al-Muhajirin Dotamana memiliki 678 siswa dengan 36 guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi telah memaksa proses belajar berubah. Untuk keselamatan, belajar tatap muka digantikan dengan pembelajaran jarak jauh. Belajar online tidak bisa menggantikan interaksi belajar dan sekolah. Sekolah tentunya harus menemukan pengganti learning loss dari belajar daring. Memanfaatkan potensi sekolah dan yayasan, SDIT Al-Muhajirin Dotamana memfokuskan pada literasi untuk mengganti learning loss dan sekaligus mengajarkan kecakapan hidup. Hasilnya, dalam 1,5 tahun di masa pandemi, sekolah berhasil menerbitkan 2 buku karya siswa, 7 buku karya guru, dan 8 edisi majalah sekolah. Berikut adalah bagaimana prestasi tersebut dicapai. Strategi utama sekolah untuk terbitkan buku sebagai tolak ukur program literasi adalah dengan mempersiapkan guru terlebih dahulu. Sekolah mengadakan pelatihan 3 hari penuh dengan seorang penulis dan penerbit dari Kota Blitar secara online. Selain memberi kesempatan guru belajar cara membuat tulisan, sekolah juga menunjuk editor internal untuk penerbitan. Selama pandemi, setelah home visit, guru berbagi video motivasi menulis. Guru mendorong agar siswa berbagi cerita melalui voice note. Guru kemudian menuliskan 1-2 paragraf sebagai awalan. Kemudian, siswa meneruskan awalan tersebut menjadi cerita dan puisi sesuai tema buku, dan siswa mengirimkan tulisan cerita pendek dalam bentuk foto. Saat belajar secara luring, siswa mendapat jadwal piket melayani siswa lainnya yang membaca di pondok baca. Setelah buku cerita selesai dibaca, guru meminta siswa menceritakan kembali isi buku di depan kelas. Selanjutnya, guru menugaskan siswa untuk menyusun cerita menggunakan ide yang muncul dari proses membaca dan menceritakan kembali cerita apa yang mereka susun. Mulut harimau pun terbuka lebar, siap untuk menerkam anak kambing. Anak kambing pun menangis. Siswa diajak menulis untuk melatih motorik dan memastikan pandemi tidak membuat siswa tergantung pada gadget. Ketika siswa mulai menulis, guru pada akhirnya juga akan mulai menulis. Satu strategi dengan banyak manfaat. Setelah pelatihan literatur secara online, guru kembali didorong untuk ikut pelatihan menulis. Sebagai awalan, guru ditugaskan untuk menuliskan cara mereka mengajar.
mengedepankan keunikan dan keunggulan masing-masing. Guru juga ditugaskan menulis puisi oleh guru yang ditunjuk menjadi editor. Seluruh tulisan digabungkan dan diterbitkan sebagai buku. Beberapa tulisan guru juga diterbitkan bersama karya penulis dari pelosok Indonesia dalam serial 4 buku terbitan mandiri. Peran kepala sekolah sangat penting dalam mengatur beban kerja guru, agar guru dapat menyelesaikan buku tanpa mengganggu tugas utamanya. Untuk menerbitkan majalah sekolah, sekolah pun membentuk tim redaksi yang melibatkan guru dan siswa. Anggota redaksi membuat tulisan sesuai dengan minatnya. Tugas siswa sehari-hari juga menjadi materi rubrik majalah. Siswa mendapat peran sebagai wartawan cilik dan fotografer cilik, memberi kesempatan untuk membangun rasa percaya diri dan keahlian hidup. Wah, itu hebat sekali. Itu bisa menambah prestasi yang ada di sekolah ini. Saya dan teman-teman seangkatan saya sedang membuat puisi dan cerpen yang insya Allah akan diterbitkan menjadi buku. Doakan kami ya teman-teman. Saya senang sekali kalau membuat puisi. Kalau saya bahagia, saya bisa membuat puisi tentang kebahagiaan saya. Kalau saya lagi sedih, saya bisa membuat puisi tentang kesedihan saya. Kalau saya lagi marah, saya bisa membuat puisi tentang kemarahan saya. Nanti kalau puisi saya sudah banyak, saya akan membuat buku tentang puisi-puisi saya, agar puisi saya bisa terkenal dan dibaca oleh semua orang di dunia. Saya pernah mengikuti kelas online menulis. Karena tulisan saya bagus, saya dipilih menjadi redaktur cilik majalah. Saya pernah menjadi model cover majalah. Saya senang sekali bisa menjadi cover itu. Karena itu, saya menjadi terkenal di sekolah. Saya dan teman-teman pernah membuat puisi. Karena puisi itu bagus, puisi itu dimasukkan ke dalam majalah. Dan ini adalah salah satu cover majalah yang ada saya teman-teman. Cantik kan? Kegiatan literasi mampu menghadirkan pengalaman, melakukan pekerjaan yang ada di masyarakat. Kegiatan ini mampu mengganti learning loss yang terjadi selama masa pandemi. Setelah berhasil mengelola kegiatan literasi, sekolah memiliki keunggulan baru. Keunggulan tersebut adalah perangkat dan sistem untuk menghasilkan karya tulis. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sekolah memanfaatkan keunggulan tersebut? Sekolah akan menerbitkan buku tentang Green School, yaitu bagaimana sekolah memanfaatkan benda-benda yang dianggap tidak berharga menjadi sesuatu yang bernilai. Itulah esensi dari kewirausahaan. Sekolah membuat proyek bagi guru dan siswa untuk tema dan materi buku berikutnya. Sekolah pun mengajak siswa untuk memanfaatkan yang ada di lingkungan sekolah untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Selain keterampilan hidup dan materi buku, pembuatan kompos memastikan tersedianya pupuk bagi taman dan kebun sekolah, juga menghilangkan biaya pembelian pupuk. Pandemi adalah tantangan. Bagi sekolah, akan selalu ada tantangan lain yang berpotensi menimbulkan gangguan. Namun, yakinlah, bersama tantangan akan hadir kesempatan. Cara pandang, sekali lagi, cara pandang yang tepat terbukti mampu merubah tantangan dan peluang menjadi keunggulan.